Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Muhammad Fadil Setiarso dari Fakultas Teknik Universitas Mula Warman sebagai pembawa materi tentang teknik-teknik fotografi. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya fotografi. Fotografi bukanlah hal yang umum lagi karena siapapun bisa menjadi fotografer menggunakan alat apapun, baik itu kamera maupun smartphone. Dan sekarang hampir semua orang memiliki smartphone. Memiliki smartphone saat ini bukanlah barang mewah lagi, apalagi kini di era yang serba digital. Dengan kecanggihan teknologi HP hadir dengan fitur, kemampuan, dan spesifikasi yang semakin canggih, keren, dan mumpuni, termasuk di bagian kameranya, yang tentu saja tidak kalah dengan kamera DSLR manapun. Nah, pada video ini saya akan membahas beberapa hal-hal sepele yang bisa mempengaruhi hasil dari foto. Yang pertama, kenali kemampuan HP Anda. Nah, segala sesuatu di dunia ini memiliki dua sisi, kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan, plus dan minus. Tak terkecuali dengan HP atau smartphone Anda. Nah, sekarang coba perhatikan HP atau smartphone Anda. Apa brand dan platform HP Anda? iPhone, Android, Windows Phone? Bagaimana spek kameranya? Berapa resolusinya? Apa jenis lensa yang digunakan? Berapa aperture atau bukaannya? ISO-nya bagaimana? Apakah HP Anda lebih bagus untuk memotret di siang hari ketimbang pada malam hari? Semua itu harus Anda perhatikan dan Anda pahami agar nantinya Anda mampu menghasilkan kualitas foto yang keren lewat HP atau smartphone Anda. Coba deh lihat dan cek fitur, kemampuan, dan spesifikasi HP Anda. Jangan lupa untuk mengatur besar megapikselnya, resolusi yang paling tinggi. Resolusi kamera merupakan salah satu faktor utama menghasilkan foto yang tajam dan jernih. Nah, yang selanjutnya adalah membersihkan lensa kamera. Mau sebagus apapun device yang kalian miliki, jika lensa kamera kalian kotor, maka akan membuat gambar yang didapatkan akan buruk. Apalagi pada smartphone, karena rata-rata setiap orang senantiasa menggenggam HP atau smartphone saat berpergian kemana saja. Hal ini membuat HP atau smartphone menjadi benda yang paling rentan terkena debu, minyak, keringat, dan kotoran yang ada di sekeliling Anda. Tidak seperti lensa kamera digital yang dibekali lens cap atau penutup lensa. Lensa yang ada di HP atau smartphone Anda tentu tidak dibekali hal semacam itu. Bahkan sekalipun menggunakan case pelindung, bagian kaca lensa tentu dibiarkan terbuka. Karena itu, jaga lensa kamera HP Anda agar tetap bersih. Biasakan untuk membersihkan lensa kamera sebelum memotret. Ingat, sebaik apapun kita memotret dan sebagus apapun objek yang difoto, kalau lensa kita kotor, maka hasilnya pastilah buruk dan tidak baik. Karena itu, selalu bersihkan lensa HP dari minyak, kotoran, debu, keringat, dan bekas sidik jari. Ingat, untuk membersihkan dengan menggunakan tisu atau kain yang halus, tak perlu cairan apapun, hanya perlu diusap secara perlahan. Jangan sampai kaca lensanya tergores. Pastikan juga agar lensa tetap dalam keadaan kering dan bersih, agar tidak menjadi lahan tumbuhnya jamur lensa. Membeli paket pembersih yang dijual di toko aksesoris kamera adalah pilihan yang tepat. Jika terkena minyak atau kotoran, gunakan cairan pembersih LCD atau kacamata. Hindari mengelap lensa dengan kain bertekstur kasar. Hal ini agar lensa kamera HP Anda tidak lecet. Nah, yang selanjutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan ini adalah faktor yang paling penting dalam fotografi. Karena istilah lain dari fotografi adalah melukis dengan cahaya. Gunakan pencahayaan alami. Pastikan pencahayaan yang ada cukup. Jangan berlebihan, apalagi kurang. Hal ini sangat penting, mengingat keterbatasan sensor lensa kamera pada HP Anda yang ukurannya tentu lebih kecil dari kamera DSLR maupun mirrorless. Karena ukurannya yang kecil, otomatis kemampuan menangkap cahaya juga lebih sedikit. Karena itu, Anda harus mengakalinya dengan memotret dalam lingkungan yang cukup terang. Ingat, kamera HP atau smartphone tidaklah sensitif, maka kita yang bisa melihat dalam keremang-remangan. Yang selanjutnya adalah fokus pada objek. Sekalipun Anda sudah jago banget memotret, menguasai beragam teknik fotografi yang sangat susah dan tinggi-tinggi bahasanya,
Tapi kalau objek yang dipotret kurang menarik, ya sama saja. Pasti hasil foto yang ada kurang menarik nantinya. Salah satu cara agar foto tampak lebih menarik adalah dengan fokus pada satu objek yang terlihat menarik. Bagaimana cara menentukannya? Perbanyak melihat dan membandingkan hasil foto dari fotografer lain. Sering-seringlah mencari referensi pada internet dan juga sedikit berlatih. Lama-lama pasti kita akan terbiasa. Yang selanjutnya, cari sudut pandang lain. Cobalah memotret dari tempat yang tidak biasa. Coba perspektif yang berbeda. Foto dari sudut pandang dan perspektif yang biasa-biasa saja, maka hasilnya pun akan biasa-biasa saja. Karena itu, cobalah memotret dari sudut atau perspektif yang berbeda. Misalnya, jongkok dan potretlah dari sudut dan perspektif yang lebih rendah dari objek fotonya. Dengan begitu, foto kita akan memberi kesan khusus yang tidak biasa dilihat mata manusia normal. Atau sesekali cobalah memotret pesawat yang terbang dari tempat yang paling rendah dan horizontal, sehingga memberi efek lain pada mata dan foto Anda. Mengambil foto dengan perspektif yang unik, berbeda dan tidak biasa dapat menciptakan kesan yang mendalam pada foto Anda. Hal ini juga akan membuat foto tersebut lebih memorable atau selalu dikenang. Dengan perspektif yang berbeda, akan menciptakan ilusi optik atau efek optikal pada mata sehingga objek foto yang dihasilkan terlihat unik, tidak biasa, dan berbeda. Yang selanjutnya, mendekat ke objek. If your picture aren't good enough, you are not close enough. Merupakan quotes dari Robert Capa. Terjemahan bebas dari quote Robert Capa di atas adalah, kalau foto Anda tidak bagus, artinya Anda tidak cukup dekat dengan objeknya. Sangat masuk akal, bukan? Anda setuju? Ada banyak kelebihan yang bisa Anda dapatkan jika Anda mendekat ke objek yang ingin dipotret. Pertama, efek bokeh akan tercipta pada background-nya. Ingat, salah satu faktor terciptanya efek bokeh adalah jarak antara kamera dengan objek yang ingin difoto. Yang kedua, Anda tidak perlu menggunakan zoom kamera yang hasilnya buruk dan mengecewakan. Akan banyak muncul noise yang tidak diinginkan karena zoom pada smartphone tidaklah sebaik pada kamera-kamera seperti DSLR maupun mirrorless. Yang selanjutnya adalah menggunakan grid. Nah, grid ini mungkin tampak tidak terlalu penting, namun ini bisa dijadikan sebuah patokan untuk meletakkan di mana objek atau tokoh utama dalam gambar tersebut ditempatkan. Di situ biasanya digunakan pada teknik fotografi rule of third yang artinya membagi-bagi gambar menjadi beberapa bagian dan menempatkannya di tempat yang paling pas, yaitu di bagian tengah, di mana garis horizontal dan vertikal yang saling bertabrakan membuat objek tidak terlalu keluar foto, yang mana membuat objek terlihat pas dalam foto dan tidak terlihat terlalu besar ataupun kecil. Yang selanjutnya adalah gunakan mode HDR di situasi yang kontras cahaya. Anda pernah menggunakan mode HDR ketika memotret? Anda tahu apa fungsinya? Jika belum, pahami terlebih dahulu apa fungsi mode HDR tersebut, sehingga Anda bisa lebih paham di mana dan kapan kondisi situasi yang memerlukan fitur tersebut. Secara umum, fitur HDR bisa Anda gunakan saat memotret dalam kondisi dengan kontras yang tinggi. Misalnya, memotret di siang terik, tapi objeknya di bagian yang gelap, entah karena dinaungi pepohonan atau di dalam ruangan. Selanjutnya adalah pegang HP sestabil mungkin. Tidak ada seorang pun yang senang melihat foto yang blur atau kabur. Oleh karena itu, belajarlah untuk menjaga kestabilan dan ketenangan ketika memotret. Semakin stabil kamera yang Anda pegang pada saat memotret, semakin bagus juga hasil foto yang Anda dapatkan. Karena itu, usahakan agar tangan Anda tetap tenang saat mengambil foto. Bila perlu, manfaatkan benda yang lebih stabil sebagai sandaran, misalnya pohon atau tembok, ataupun menggunakan tripod. Nah, yang selanjutnya adalah usahakan agar objek yang difoto dalam keadaan diam. Mau sestabil apapun kita menggenggam kamera, percuma saja bila objeknya bergerak-gerak. Salah satu kelebihan utama kamera DSLR atau mirrorless dalam memotret adalah kemampuan membekukan objek dalam kecepatan tinggi. Hal ini tentu berbeda dengan kamera HP atau smartphone yang secara kemampuan dan spesifikasinya belum terlalu mampu memotret benda bergerak. Membidik objek bergerak tentu jauh lebih susah ketimbang objek yang diam. Karena itu, upayakan agar objek foto Anda dalam keadaan diam dan tidak bergerak atau goyang, karena ini akan mengakibatkan hasil foto yang ada blur atau kabur. Lain halnya ketika Anda menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless.
yang notabene-nya lebih mumpuni menangkap objek meski sedang bergerak dengan kecepatan tinggi sekalipun. Sebab itu, alangkah lebih baiknya jika objek yang akan difoto diupayakan sebisa mungkin dalam keadaan diam, oke? Nah, setelah Anda mengetahui hal-hal sepele yang dapat mempengaruhi foto, saya berharap itu dapat meningkatkan kualitas foto Anda. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa video selanjutnya.